Liberalisme. Liberalisme adalah ideologi politik yang menekankan kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Liberalisme menjunjung tinggi hak-hak individu untuk menentukan pilihan dan cara mereka menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan mereka selama tidak melanggar hukum dan hak orang lain. Dalam pandangan liberalisme, negara memiliki peran terbatas di mana tugas utama negara adalah melindungi hak-hak individu, menjaga ketertiban umum, dan menegakkan hukum. Dan juga dalam pandangan liberalisme, negara tidak boleh terlalu campur tangan dalam urusan pribadi atau ekonomi individu. Ideologi ini muncul pada abad ke-17 di Eropa dan diperjuangkan oleh tokoh seperti John Locke yang menekankan pentingnya hak-hak individu, kontrak sosial, dan pemerintahan yang terbatas. Kelebihan ideologi ini pertama memberikan ruang yang sangat luas bagi individu untuk menentukan pilihan mereka dan menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan mereka. Kedua, mendorong kreativitas, inovasi, dan kemandirian. Ketiga, melindungi hak-hak asasi manusia. Kekurangan ideologi ini bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kedua, individualisme. Kebebasan individu dapat mengarah kepada individualisme yang berlebihan, di mana orang-orang hanya peduli kepada kepentingan mereka dan mengabaikan kepentingan bersama. Contoh negaranya Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Prancis, Jerman, Belanda, dan Australia. Kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi, politik, dan sosial yang didasarkan pada kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan kurangnya campur tangan pemerintah. Kapitalisme ini juga memberikan hak kebebasan yang luas kepada individu atau swasta untuk memiliki alat-alat produksi dan menjalankan usaha untuk mencari keuntungan. Perkembangan ideologi ini sangat dipengaruhi oleh revolusi industri sekitar abad ke-18, di mana di masa itu terjadi perubahan besar dalam metode produksi, yang mana hal ini membuat perusahaan swasta dan pasar semakin berkembang. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh terhadap ideologi ini adalah Adam Smith. Kelebihan kapitalisme ini pertama mendorong efisiensi dan inovasi. Kedua, memberikan kebebasan kepada individu dan perusahaan untuk berusaha, berinvestasi, dan memperkaya diri. Dan yang ketiga, kapitalisme ini memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di balik itu semua, kapitalisme ini juga memiliki kekurangan di antaranya. Pertama, kapitalisme ini cenderung menciptakan kesenjangan ekonomi, di mana orang yang memiliki modal akan semakin kaya, sementara orang yang tidak memiliki modal akan semakin miskin. Kedua, eksploitasi tenaga kerja demi keuntungan sepihak. Dan yang ketiga, kapitalisme ini rentan terhadap siklus ekonomi. Contoh negara yang menganut ideologi kapitalisme ini adalah Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Jepang. Sosialisme. Sosialisme adalah ideologi yang menekankan kesetaraan sosial dan kepemilikan kolektif terhadap alat-alat produksi. Dalam ideologi sosialisme, pemerintahan memiliki peran besar dalam mengatur ekonomi, termasuk pengendalian harga, alokasi sumber daya, dan pengelolaan industri penting, dengan tujuan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan sumber daya didistribusikan secara adil. Ideologi ini muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan, kesenjangan, dan eksploitasi yang disebabkan oleh kapitalisme pada abad ke-19. Tokoh seperti Karl Marx dan Friedrich Engels mengkritik sistem kapitalis yang dianggap terlalu mengeksploitasi dan mengusulkan ideologi sosialisme yang dianggap lebih adil. Sosialisme ini memiliki kelebihan. Pertama, menjamin kesejahteraan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Kedua, mengurangi kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin melalui redistribusi kekayaan. Ketiga, dapat menghindari ketidakseimbangan ekonomi karena peran pemerintahan yang kuat. Sosialisme ini juga memiliki kekurangan. Pertama, terlalu bergantung kepada pemerintah. Kedua, kurangnya inovasi dan persaingan yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kurangnya barang dan jasa akibat perencanaan ekonomi yang kaku. Contoh negara dengan ideologi ini adalah Cina, Korea Utara, dan Kuba. Fasisme. Fasisme adalah ideologi politik ultranasionalisme radikal yang muncul pada awal abad ke-20 setelah Perang Dunia Pertama. Ideologi ini ditandai dengan kediktatoran, penindasan oposisi paksa, dan nasionalisme yang sangat kuat. Penganut ideologi fasisme ini percaya bahwa bangsa atau negara mereka lebih unggul daripada bangsa atau negara lain.
Para penganut ideologi ini juga seringkali menunjukkan ketakutan atau kebencian terhadap bangsa lain, dan mereka juga menganggap kalau ras mereka jauh lebih unggul daripada yang lain. Pemerintahan yang menganut ideologi ini bersifat otoriter, dipimpin oleh seorang diktator yang kuat dan berusaha mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat. Tokoh fasisme yang sangat terkenal ada Benito Mussolini dari Italia dan Adolf Hitler dari Nazi Jerman. Kelebihan ideologi ini, pertama, nasionalismenya yang sangat kuat. Kedua, pemerintah sangat cepat dan efisien dalam mengambil keputusan. Ketiga, dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi secara singkat. Kekurangannya, pertama, ideologi fasisme ini menekan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Kedua, fasisme ini sangat memuliakan kekuatan militer dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik. Ketiga, diskriminasi terhadap minoritas. Contoh negara fasisme, Italia di bawah Benito Mussolini, Jerman di bawah Adolf Hitler, dan Jepang di era Perang Dunia Kedua. Komunisme. Komunisme adalah ideologi sosial politik dan ekonomi yang menekankan kesetaraan sosial, penghapusan kelas, dan tidak ada lagi kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Dalam masyarakat komunisme, semua orang dianggap setara dan sumber daya didistribusikan secara adil. Pada ideologi ini, peran pemerintah sangat sentral dan kuat mencangkup hampir semua aspek kehidupan. Pemerintah memiliki kendali penuh terhadap alat-alat produksi, merencanakan ekonomi secara terpusat, dan mengatur distribusi barang dan jasa dengan tujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas dan sumber daya didistribusikan secara merata. Lagi-lagi, ideologi ini lahir dari pemikiran Karl Marx pada abad ke-19. Marx dengan teorinya tentang perjuangan kelas mengajak buruh bersatu untuk merebut alat-alat produksi dari kaum kapitalis dan mendirikan masyarakat komunal. Komunisme ini mempunyai kelebihan. Pertama, semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kekayaan. Kedua, semangat kerjasama dan solidaritas yang tinggi di antara masyarakat. Ketiga, ideologi ini menjamin semua kebutuhan dasar rakyat. Kekurangan komunisme, pertama, pemerintah seringkali berujung menjadi otoriter. Kedua, kebebasan individu dan hak asasi manusia seringkali ditekan demi kepentingan negara. Ketiga, sistem ekonomi terpusat pada komunisme rentan terjadi korupsi, yang mana hal ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Contoh negara komunisme, Kuba, Laos, Cina, dan Korea Utara. Anarkisme. Anarkisme, ideologi ini mirip seperti liberalisme yang sama-sama menekankan kebebasan individu. Tapi berbeda dengan liberalisme yang menganggap peran negara itu penting, anarkisme ini malah menganggap negara itu sebagai sebuah gangguan yang sebenarnya tak diperlukan. Anarkisme ini percaya bahwa negara adalah alat penindasan yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mengeksploitasi dan mengendalikan masyarakat. Ideologi anarkisme ini menginginkan masyarakat yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama sukarela, saling membantu, dan otonomi individu. Salah satu tokoh anarkisme yang sangat berpengaruh adalah Pierre-Joseph Proudhon pada abad ke-19 di Prancis. Kelebihan ideologi ini, pertama, kebebasan individu yang mutlak. Kedua, dapat mendorong masyarakat yang egaliter dan adil. Ketiga, dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ideologi ini juga mempunyai kekurangan. Pertama, dapat memicu kekacauan dan kekerasan akibat tak adanya negara atau otoritas pusat. Kedua, sulit untuk mengkoordinasikan produksi, distribusi, dan layanan publik dalam skala besar. Dan ketiga, masyarakat yang menganut anarkisme ini rentan terhadap agresi dari negara lain atau kelompok yang lebih terorganisir. Contoh anarkisme, Komune Paris pada tahun 1871 dan Zapatista di Chiapas, Meksiko. Nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan pada kesetiaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ideologi ini mendorong rasa persatuan dan identitas bersama di antara anggota suatu bangsa, serta keinginan untuk memajukan kepentingan nasional. Nasionalisme ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari rasa bangga terhadap budaya dan sejarah bangsa, hingga gerakan politik yang bertujuan mencapai kedaulatan nasional. Beberapa tokoh nasionalisme terkenal seperti Bapak Soekarno dari Indonesia, Mahatma Gandhi dari India, dan Ho Chi Minh dari Vietnam. Kelebihan ideologi ini, pertama, mendorong rasa persatuan dan kesatuan di antara anggota masyarakat. Kedua, mendorong semangat patriotisme dan cinta tanah air. Dan ketiga, mendorong pembangunan nasional.
Ideologi ini juga memiliki kekurangan seperti dapat memicu ketakutan dan kebencian terhadap bangsa lain. Kedua, dapat memicu konflik antar bangsa dan bahkan berujung perang. Ketiga, nasionalisme dapat digunakan oleh rezim otoriter untuk membenarkan penindasan terhadap oposisi dan pembatasan kebebasan sipil. Contoh negara yang menganut nasionalisme: Indonesia, India, dan hampir seluruh negara di dunia. Konservatisme. Konservatisme adalah ideologi politik yang sangat menekankan pada nilai-nilai tradisional, stabilitas sosial, dan kehati-hatian dalam perubahan. Ideologi ini cenderung menghargai institusi-institusi yang telah mapan seperti agama, keluarga, dan negara, serta menentang perubahan radikal yang dianggap dapat mengganggu tatanan sosial. Penganut konservatisme ini percaya bahwa tradisi dan norma-norma yang telah teruji waktu lebih memiliki nilai intrinsik dan harus dilestarikan. Salah satu tokoh konservatisme yang sangat berpengaruh adalah Edmund Burke, yang dikenal sebagai bapak konservatisme modern. Kelebihan ideologi ini seperti mencegah terjadinya kekacauan dan ketidakstabilan akibat perubahan yang terlalu cepat. Kedua, konservatisme ini dapat membantu menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi bangsa dari pengaruh luar. Ketiga, konservatisme ini dapat mendorong rasa tanggung jawab individu terhadap keluarga, masyarakat, dan negara. Kekurangan konservatisme pertama menghambat inovasi terhadap perkembangan zaman. Kedua, dapat memperburuk kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Ketiga, dapat menciptakan pemerintahan yang otoriter dan penindasan terhadap oposisi. Contoh kelompok yang menganut konservatisme adalah Partai Liberal Australia, Partai Republik di Amerika, dan Partai Konservatif di Inggris.